Baik, pada materi kali ini saya mengambil jurnal dari Pharmaceutics, jurnal yang sudah terindeks Q1 yaitu A Validated Chiral LC-MS MS Method for the Enantioselective Determination of SNR Ibuprofen in the Plasma, its application to a pharmacokinetic study. Nah, di mana di jurnal ini disebutkan bahwa si ibuprofen ini 2-RS-42-metylpropionil asam propionat itu adalah obat antiinflamasi yang umum inflamasi non-steroid yang diperkenalkan di Inggris tahun 1969, di mana ini adalah obat yang digunakan dengan toksik rendah yang punya peran penting di penanganan nyeri, peradangan, dan demam. Selanjutnya, saya mengambil rumusan masalah, yaitu bagaimana ikatan dan pengikatan ibuprofen dengan reseptor mempengaruhi efek farmakologisnya. Nah, berdasarkan jurnal yang pertama tadi, saya mendapatkan jawaban bahwa ibuprofen ini kan adalah obat yang digunakan untuk nyeri, peradangan, sama demam. Nah, di mana dia itu uh, ber mekanismenya dengan cara menghambat enzim COX-1 dan COX-2 yang punya peran penting dalam pembentukan prostaglandin, yaitu zat yang penyebab rasa sakit dan inflamasi. Nah, obat ini juga umumnya digunakan dalam dua bentuk campuran, yaitu isomer R dan S, yang disebut dengan campuran racemic. Nah, dari kedua bentuk tersebut, di mana isomer is ini yang punya bentuk yang aktif secara farmakologisnya karena dapat berikatan dengan enzim COX secara efektif, sehingga dia mampu menghambat pembentukan prostaglandin. Nah, namun si isomer R ibuprofen ini punya aktivitas yang jauh lebih rendah karena dia tidak dapat berikatan dengan baik pada reseptor. Namun, dalam tubuh sebagian, isomer R ini dapat diubah menjadi S, sehingga dia dapat berkontribusi terhadap efek obat, dan dengan demikian efektivitas ibuprofennya itu dalam mengurangi nyeri dan peradangan, terutama ditentukan oleh keberadaan si isomer S-nya yang aktif tersebut. Nah, selanjutnya, di sini disebutkan bahwa si S-ibuprofen ini dan R-ibuprofen ini dimetabolisme oleh enzim yang berbeda di dalam tubuh. Nah, si isomer S ini merupakan bentuk aktif yang dimetabolisme oleh enzim CYP2C9. Nah, sedangkan si isomer R ini dimetabolisme oleh CYP2C8. Nah, hal inilah menunjukkan bahwa perbedaan struktur isomerisme dapat mempengaruhi jalur metabolisme obat. Selain itu, ibuprofen ini telah dikembangkan dalam bentuk berbagai sediaan obat, seperti oral, tetes mata, dan patch transdermal, karena efektivitasnya yang tinggi. Terus ibuprofen itu juga tersedia dalam bentuk intravena yang dapat digunakan dalam kondisi tertentu, seperti mengatasi ductus arteriosus paten pada bayi yang baru lahir, mengontrol nyeri akut pasca operasi, serta membantu mengurangi penggunaan obat opioid narkotika saat mengelola nyeri. Nah, selanjutnya pada jurnal pembanding itu jurnal yang berjudul Comprehensive Overview the History, Structure, Composition, and Mechanism of Ibuprofen, di mana jurnal ini juga sudah terindeks Q1. Di sini dapat kita lihat struktur dari ibuprofen ini, di mana ibuprofen ini adalah golongan obat yang dapat digunakan untuk menghambat siklooksigenase atau COX tadi yang seperti sudah dibahas di atas. Nah, dia itu untuk mengurangi peradangan. Di dalam senyawa tersebut terdapat ikatan kovalen sisi, ikatan OH, dan ikatan CO. Nah, senyawa ini punya tiga fungsional yang berbeda, yaitu alkana, asam karboksilat, dan benzen. Nah, pada benzen ini, setiap ikatan CC itu punya panjang ikatan, sudut ikatan, dan entalpi ikatan yang sama, sehingga punya struktur yang stabil. Nah, benzen dan gugus isobutil CH3, 2CH, CH2 ini dihubungkan dengan asam propanoat yang membuat ibuprofen itu stabil dan bioaktif. Nah, struktur ibuprofen ini memungkinkan untuk memblokir COX yang dapat menghasilkan prostaglandin, yaitu zat kimia yang menyebabkan peradangan dan nyeri. Selanjutnya, dapat kita lihat tadi, ini adalah struktur dari S-ibuprofen, dan ini adalah struktur dari R-ibuprofen, di mana isomer S itu 160 kali lebih aktif daripada enantiomer R. Nah, studi lain itu menyebutkan bahwa enantiomer S ini punya kemampuan untuk menghambat COX-1 dan COX-2, sedangkan enantiomer R itu menghambat COX-1 saja. Nah, meskipun dalam jumlah yang sedikit, dalam jumlah yang lebih sedikit dan tidak berpengaruh pada COX-2.
Selanjutnya, di sini disebutkan bahwa ibuprofen ini terikat di situs aktif COX1 dan ibuprofen ini membentuk ikatan hidrogen dengan TYR355 serta pasangan ion dengan ARG120. Maksudnya di sini adalah ibuprofen ini dapat berikatan dengan enzim COX1 karena adanya interaksi dengan asam amino di situs aktif, yaitu TYR355 atau tirosin dan ARG120 atau arginin. Nah, mekanisme itu dimulai dari gugus asam karboksilasi COH tadi pada ibuprofen itu yang dalam kondisi tubuh akan berubah menjadi bentuk bermuatan negatif COOmin. Nah, gugus bermuatan negatif inilah kemudian berinteraksi dengan ARG120 yang punya ikatan positif pada gugus guanidiumnya. Sehingga terbentuklah ikatan ionik atau tarik-menarik antar muatan yang berlawanan yang cukup kuat. Nah, selain itu, ibuprofen itu juga dapat membentuk ikatan hidrogen dengan TYR355 karena tirosin ini punya eh, gugus OH yang berperan sebagai donor atau akseptor hidrogen. Nah, kombinasi kedua interaksi inilah yang membuat ibuprofen dapat menempel stabil di situs aktif enzim COX1 sehingga dia menghambat kerja enzim tersebut dan menghasilkan prostaglandin penyebab nyeri dan peradangan. Baik, segitu saja dari saya.